Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini, di video kali ini akan mengusung tema teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama anggota 1 Zairo Aniko Asfiya NIM 20204031. Yang kedua Dewi Saudatun Zarok 20204037. Yang ketiga Ahmad Rojib Ikhwani 20204044. Yang keempat Dwi Nur Aini 20204053. Yang kelima adalah Siti Ainun Supiyah NIM 20204054. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang modul 2. Adapun yang di dalam modul 2 yaitu teori-teori perkembangan kognitif dan perspektif budaya sosial. Yang pertama ada teori Piaget yang akan dijelaskan oleh Siti Ainun Supiyah. Yang kedua ada kritik dan evolusi Piaget yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rojib Ikhwani. Yang ketiga ada teori Vygotsky yang akan dijelaskan oleh Zairo Aniko Asfiya. Yang keempat ada perbandingan teori Piaget dan Vygotsky yang akan dijelaskan oleh Dwi Nur Aini. Yang kelima adalah kemampuan berbahasa yang akan dijelaskan oleh Dewi Saudatun Zarok. Simak video pematerinya. Di sini saya akan menjelaskan poin A, teori Piaget. Teori Piaget adalah ketika Piaget meneliti bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan, ia menyimpulkan bahwa pengetahuan merupakan kondisi, melainkan sebuah proses. Pengetahuan didefinisikan sebagai hubungan antara subjek dengan apa yang diketahuinya. Menurut Piaget, pemikiran anak bersifat sistematis. Mereka memiliki struktural mental dasar atau skemata yang dijadikan landasan untuk menyerap pengetahuan baru. Membangun pendidikan dilakukan dengan menyelaraskan skemata yang telah anak miliki dengan skemata yang baru diketahui. Tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, sensomotorik usia 0-2 tahun, yaitu refleks berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya, ketika kita menyentuh bibir bayi dengan jari, bayi akan menghisap jari tersebut. Yang kedua, preoperasional usia 2-7 tahun, yaitu membangun representasi mental. Contohnya, orang tua yang menyuapi anaknya dengan sendok. Mereka berpura-pura bahwa sendok yang melayang di udara adalah pesawat. Yang ketiga, operasional konkret usia 7-11 tahun, yaitu penggunaan logika lebih baik. Contohnya, ketika air di wadah kedua harus dikembalikan seperti semula. Yang terakhir, operasional formal usia 11-15 tahun, yaitu mampu berpikir logis dan menarik kesimpulan. Cara beradaptasi ada 2 macam, yaitu yang pertama asimilasi adalah menginterpretasi pengalaman baru dengan skemata yang sudah dimiliki. Contohnya, Lia tahu dari buku-buku cerita yang dibacanya bahwa pohon berwarna hijau dengan batang berwarna coklat. Pada kemudian hari, dia melihat bahwa daun-daun pada pohon juga bisa berwarna kuning atau merah. Yang kedua, akomodasi adalah memodifikasi skemata untuk memahami pengalaman baru. Keduanya bekerja sama untuk membantu perkembangan kognitif untuk beradaptasi dan kesesuaian paham anak dan lingkungan.
lingkungannya. Contohnya, Andi tahu bahwa kucing dan anjing berkaki 4. Ketika ia melihat binatang yang belalai panjang, ia belum tahu apa nama binatang tersebut, meskipun sama-sama berkaki 4 seperti anjing dan kucing. Ada modifikasi skemata yang terjadi saat Andi memahami bahwa binatang berkaki 4 tidak hanya kucing dan anjing, tetapi masih banyak lagi. Pendekatan tahap perkembangan kognitif Piaget ada 5, yaitu yang pertama, setiap tahap merupakan satu kesatuan keseimbangan ekuilibrium yang terstruktur. Yang kedua, tahap-tahap dalam perkembangan kognitif Piaget akan berkesinambungan dengan tahap sebelumnya. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan terjadi secara berurutan. Yang keempat, tahap-tahap perkembangan bersifat universal. Dan yang terakhir, setiap tahap perkembangan memiliki prosesnya masing-masing. Skemata adalah sebuah pemahaman dasar yang dimiliki anak tentang hal sekitarnya. Contohnya, Ani mengenal rumah adalah sebuah bangunan berbentuk segi 4 dengan atap yang berbentuk segitiga di atas. Pada tembok rumah, di bawah atap terdapat 2 jendela yang terbuka. Setiap anak memiliki skemata-skemata yang berbeda-beda karena pengalaman yang dimiliki setiap anak berbeda pula. Yang B adalah kritik dan evolusi Piaget. Piaget tidak menaruh perhatian besar pada pengaruh sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak, sedangkan anak-anak tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Tentu, hal tersebut memengaruhi pemahaman anak tentang lingkungan sekitar mereka. Budaya tidak hanya mempengaruhi kecepatan perkembangan kognitif, akan tetapi juga bagaimana cara berpikir anak. Selanjutnya, yang interaksi sosial memiliki peran besar terhadap bagaimana anak berkembang. Namun, menurut Piaget, konflik antar teman jika terjadi interaksi sosial yang terjadi akan memberikan dampak negatif. Jadi intinya semua tergantung anak. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin yang kedua, yaitu perbandingan teori Piaget dan teori Vygotsky. Yang pertama, dari teori Vygotsky ada 4. Yang pertama, bersifat variatif. Karena budaya berbeda-beda, sehingga setiap anak akan berbeda. Yang kedua, perkembangan kognitif berasal dari interaksi sosial ketika anak belajar dengan bantuan orang lain dengan zona proksimalnya masing-masing. Di poin B ini, anak masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang ketiga, proses sosial terjadi dengan adanya interaksi sosial. Akan menjadi proses psikologi individu ketika anak menginternalisasi pengetahuannya yang mereka dapatkan. Yang keempat, peran orang dewasa sangat penting untuk membangun proses belajar. Di sini orang tua sangatlah penting untuk membangun proses belajarnya agar bisa berkembang. Selanjutnya, teori Piaget, yaitu juga ada 4. Yang pertama, bersifat universal. Sehingga yang terjadi pada sifat salah satu anak akan terjadi pula pada sifat anak yang lain. Yang kedua, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh eksploitasi mandiri yang dilakukan anak. Mereka membangun pengetahuan tanpa bantuan orang lain. Di sini anak sudah bisa mandiri tanpa adanya bantuan orang lain. Yang poin ketiga, proses individual yang alami menjadi proses sosial.
Dengan berkurangnya sifat egosentris, anak semakin mampu melihat sesuatu dari perspektif orang lain selain dari mereka sendiri. Yang keempat, peran teman penting bagi anak karena adanya interaksi anak belajar memahami perspektif yang lain. Jadi anak sudah bisa berinteraksi dengan orang lain. Dapat disimpulkan dari teori Vygotsky bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Sedangkan teori Piaget bahwa seseorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekelilingnya. Selanjutnya pada bagian yang D, yaitu saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif dari Vygotsky. Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kognitif adalah perkembangan sosiohistoris, yakni perkembangan yang terjadi dalam budaya seseorang yang terlahir dari nilai-nilai, norma, dan teknologi. Perspektif inilah yang banyak difokuskan oleh penelitian saat ini tentang ide dari Vygotsky. Ada dua hal yang ditekankan oleh Lev Vygotsky. Yang pertama, perkembangan kognitif terjadi dalam konteks sosiokultural yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Yang kedua, banyaknya kemampuan kognitif penting pada anak yang berkembang dari adanya interaksi sosial dengan lingkungannya. Dalam teori Vygotsky, kita ada 5 pembahasan. Yang pertama, zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal adalah perbedaan antara apa yang anak bisa lakukan sendiri dan apa yang dia mampu melakukan dengan adanya bantuan. Ketika seseorang ingin membantu anak menguasai keterampilan baru, maka orang tersebut harus memastikan bahwa zona itu masih ada pada zona ZPD atau zona perkembangan proksimal. Yang kedua, ada scaffolding. Scaffolding adalah bantuan belajar yang diberikan pada seorang anak dalam proses belajar, sebelum akhirnya anak tersebut mampu memahami atau menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga adalah peran seorang kakak dalam scaffolding. Di sini, kalau dalam rumah pasti memiliki peran-peran tertentu. Kalau kakak berperan sebagai seorang sosok model atau tutor bagi adik mereka. Adik akan mencontoh apa yang kakak perbuat. Yang keempat, ada implikasi teori Vygotsky terhadap pendidikan. Di sini, Vygotsky pada pembelajaran aktif menekankan seorang instruktur berperan akan membantu seorang anak dalam proses belajarnya. Yang kelima, ada cooperative learning. Di sini, di dalam cooperative learning, anak harus menyampaikan pendapat mereka kepada orang lain. Dengan berbicara, mereka bisa mengevaluasi dan bisa lebih baik dalam penyampaian agar dipahami orang lain. Kalau lebih sering menyampaikan pendapat, otomatis akan sering berinteraksi, dan itu bisa melatih kemampuan anak dalam menyampaikan pendapat dan mengolah kata agar bisa dipahami orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran kemampuan berbahasa dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, teori Piaget dalam bahasa. Piaget ini menyebutkan bahwa perkembangan kognitif pada setiap anak itu bersifat universal, yakni setiap anak itu mempunyai perkembangan kognitif yang sama rata, tidak ada perbedaan. Yang kedua yakni teori Vygotsky. Dia menyebutkan bahwa teori ini peran dari perkembangan kognitif itu setiap anak berbeda-beda. Perkembangan setiap anak itu tidak sama. Jadi antara teori Piaget dan Vygotsky itu berbeda dalam hal perkembangan kognitif. Kali ini saya akan memaparkan mengenai peran perkembangan
Kali ini saya akan memaparkan mengenai peran kemampuan berbahasa dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, teori Piaget dalam bahasa. Teori ini menyebutkan bahwa ketika anak sebelum menginjak waktu mereka sekolah itu akan ada percakapan egosentris, yang mana percakapan ini tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak berarti apapun. Yang artinya bahwa percakapan egosentris ini lebih mengedepankan apa yang mereka katakan, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, tidak tahu arti dan kepada siapa mereka harus mengucapkannya. Bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan omong kosong. Meskipun begitu, itu merupakan suatu perkembangan pada seorang anak bahwa anak tersebut telah memiliki kemampuan dalam berbahasa. Dalam teori Piaget, kemampuan kognitif ini pada setiap anak bersifat universal atau sama rata. Jadi secara umum perkembangan kognitif setiap anak itu sama. Yang kedua, teori Vygotsky. Pada teori ini beliau menyebutkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda. Jadi, bisa disimpulkan bahwa antara teori Piaget dan teori Vygotsky saling bertentangan, akan tetapi hal ini dilihat dari bagaimana titik temu antara kemampuan kognitif universal setiap anak yang merupakan pendapat dari Piaget, dan sedangkan dari Vygotsky menyebutkan bahwa kemampuan kognitif dari setiap anak itu berbeda-beda. Jadi, mereka memiliki perkembangan yang berbeda-beda pada setiap individunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan maupun pendapat, silakan disampaikan di kolom komentar maupun di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.